Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yasforbian, kembali lagi di podcast tahun ini. Jadi di sini kita perkenalan dulu ya. Nama saya Zalin dari kelas 5B. Saya sebagai host di podcast ini. Di sini Zalin gak sendirian loh. Zalin temenin oleh Aisyah dari kelas 4B. Dan narasumbernya pasti kalian udah kenal dong, yaitu Mr. Syarki. Assalamualaikum Mr. Syarki. Waalaikumsalam warahmatullahi Zalin. Mister, Zalin boleh tanya duluan gak Mister? Boleh dong, silakan Zalin. Mister, puasa itu apa sih Mister? Puasa, ya. Puasa merupakan ibadah. Salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah juga bersabda, karena apa? Karena puasa ini merupakan bagian dari rukun Islam. Kata Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Yang pertama, syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Puasa ini ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Wajib ini artinya jika kita lakukan mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Dan orang yang memiliki atau mendapatkan kewajiban ini ada 4 syarat atau biasa kita kenal wajib puasa, syarat wajib puasa. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, orang yang berakal. Yang ketiga, baligh atau dewasa atau cukup umur. Yang keempat, ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau udah memenuhi 4 hal ini, maka dia tergolong orang yang wajib melaksanakan ibadah puasa. Gitu Zalin. Gitu ya Mister. Iya. Aisyah lagi puasa gak hari ini? Iya Zalin. Oh gitu ya Aisyah. Aisyah kalau di rumah hal positif apa sih yang Aisyah lakuin? Biasanya kalau misalkan hal positif yang dilakukan di rumah, sholat 5 waktu, ngaji, sama membantu ibu. Kalau misalkan membantu ibu mungkin dilakukan setiap hari. Oh gitu ya Aisyah. Aisyah keren kok. Mister, kalau di bulan Ramadan ini hal positif apa sih yang harusnya dilakukan? Sebelum Mister jawab nih, tadi Aisyah sudah Mister dengar. Kalau Zalin sendiri, hal positif apa yang sudah Zalin lakukan di rumah ataupun di tempat lain? Zalin kalau di rumah, hal positif yang Zalin lakuin sama Mister kayak Aisyah, ngaji, terus ibadah puasa, itu kan juga termasuk. Yeah. Terus aku sholat 5 waktu Mister. Okay. Abis itu Zalin bantuin mama, kalau misalnya mama lagi masak, Zalin bantuin. Terus biasanya kalau mama emang lagi nggak masak, Zalin bantuin beresin kayak di ruang tamu atau gimana gitu Mister. Oke, keren. Aisyah dan Zalin luar biasa sudah melakukan hal-hal yang positif. Sebenarnya sama, namun yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan kebaikan atau hal positif, ini erat kaitannya dengan hubungan kita sebagai manusia kepada Allah sebagai sang khalik atau pencipta, dan juga hubungan kita manusia dengan sesama manusia.
Karena di luar sana ada sebagian orang yang terlalu sibuk dia hubungan antara manusia dengan sang pencipta sehingga melupakan hubungan antar sesama. Apa sih maksudnya antara hubungan manusia dengan sang Kholik? Ini seperti ibadah. Tadi sudah disebutkan ya, ibadah sholat. Udah bagus sholatnya 5 waktu, yang bolong-bolong nanti dilengkapi ya, disempurnakan. Karena sholat ini merupakan amal pertama kelak yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian puasa itu sendiri, ibadah tadarus tadi ya, ngaji, kita membaca Al-Quran, apalagi lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Bisa juga kita lakukan dengan bersedekah. Bersedekah ini hubungannya dengan Allah, juga hubungannya dengan sesama. Melaksanakan ibadah sholat, apalagi di bulan suci Ramadan ya, ada yang namanya sholat tarawih. Kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berdiri dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu ibadah sholat, secara iman dan berserah diri, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tadi yang sesama manusia ya, kalian bantu orang tua contohnya gitu ya. Ini juga kita bisa berbagi takjil, itu bagian dari kebaikan. Kita memaafkan orang lain, itu bagian dari kebaikan. Banyak hal-hal yang kecil, memindahkan duri ataupun hal kecil lainnya dari jalan gitu ya, itu juga sebuah kebaikan. Mumpung bulan suci Ramadan, ini Allah obral, semua kebaikan-kebaikan akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Zelin. Atau banyak ya Mister hal positif yang bisa dilakuin. Betul sekali. Aisyah ada pertanyaan nggak? Ada dong. Mister, kalau misalkan menangis saat puasa bikin batal gak Mister? Oke, menangis ketika puasa ya ini menarik. Kita harus tahu dulu nih, di antara hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu melalui 5 lubang. Lubang pertama, lubang mulut atau tenggorokan. Lubang telinga, lubang hidung, lubang tempat keluarnya buang air besar, dan juga lubang tempat keluarnya air kecil. Nah, kalau menangis ini kira-kira kan bukan bagian dari lubang itu ya. Nah, ini pada dasarnya tidak membatalkan puasa. Akan tetapi bisa saja membatalkan puasa dengan catatan air matanya ini turun ke pipi terus sampai ke mulut. Nah, sudah di depan mulut dijilat-jilat gitu, ada rasa asin-asinnya. Wah, lumayan nih buat ganjel misalkan. Nah, ini yang nggak boleh ya, karena memasukkan sesuatu benda asing ke dalam tenggorokan kita, inilah yang membatalkan puasa. Gitu Aisyah. Oh, makasih ya Mister. Sama-sama Aisyah. Aisyah udah paham belum? Udah. Wah, kalau gitu kita udah siap dong untuk puasa full di bulan Ramadan ini. Harus siap dong ya. Oke, kalau misalkan udah siap nih Mister, ada pertanyaan nih ya. Pertama untuk Aisyah dulu. Aisyah, Mister mau tanya sama kamu. Kira-kira menurut kamu sholat apa yang kita lakukan hanya di bulan suci Ramadan, sedangkan di luar bulan suci Ramadan kita nggak melakukan sholat itu? Kira-kira sholat apa ya? Sholat tarawih Mister. Sholat tarawih, mantap, keren, betul sekali jawabannya. Sekarang Zelin mau ditanya juga nggak? Oke, Zelin, Mister di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Menurut Zelin apa ya malam itu? Malam apa namanya ya? Namanya Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar. Betul, sebagaimana di dalam surah Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Oke, nanti kalian jawabannya benar, setelah ini Mister kasih hadiah. Oke. Kasih Mister. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih ya untuk Mister Syaki. Kita udah jadi lebih paham nih Mister. Alhamdulillah. Aisyah, terima kasih juga ya udah bisa nemenin Zelin di podcast kali ini. Sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.